Terima kasih Anda masih bersama kami. Saya ke Bang Tobas terlebih dahulu. Di periode Bang Tobas di Komisi 3 dulu, ini pasti sudah sempat dibahas juga ya Bang ya? Karena kalau yang sekarang kan lebih relatifnya singkat dan kemudian pengesahan. Tapi sebagai akademisi sendiri, bagaimana Anda menilai poin-poin yang kemudian disahkan dalam KUHP terbaru ini? Ya, jadi saya mengikuti proses perdebatan yang terjadi. Baik itu prosesnya ataupun substansi yang dijadikan perdebatan. Dan saya melihat memang sepertinya ada dua kutub yang saling berseberangan, yang kemudian timbul dalam perdebatan tadi. Tetapi sebenarnya kalau kita perhatikan, ya, ada persamaan-persamaan yang dimiliki dari kedua kutub ini. Apa persamaannya? Persamaannya adalah ingin memiliki KUHP yang baik, gitu ya, yang mampu menjamin hak-hak dari masyarakat dan memberikan memenuhi asas fair trial. Dua-duanya sama, saya lihat. Dan memang kalau kita bandingkan, kita objektif saja. Kalau kita bandingkan antara KUHP 1981, KUHP yang lama ini, dibandingkan dengan KUHP yang baru, KUHP yang baru ini memang lebih baik dibanding KUHP yang lama. Ya, dari perkembangan proses hukum acaranya saja sudah beda tahun 81 dengan sekarang. Jadi kalau kita bicara apakah ada perbaikan, ada. Tetapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah keinginan dari teman-teman ini adalah suatu hal yang ideal ingin kita masukkan di dalam KUHP baru ini. Dan itu tidak salah kan? Tidak salah. Saya kebetulan memang ada di dua pihak ini ya, saling berinteraksi, saling berkomunikasi. Nah, yang ideal-ideal ini, ya, kemudian ada yang terakomodir, ada yang tidak terakomodir. Nah, tapi begini, di dalam filsafat hukum itu ada materi yang namanya critical legal studies. Jadi memang proses hukum, pembuatan hukum itu ya it's a matter of politics. Pasti di situ ada tarik menarik kepentingan. Ya, di teman-teman ini ingin memperjuangkan hal-hal yang ideal, tapi saya juga bisa memahami posisi Komisi 3 itu meramu berbagai kepentingan-kepentingan yang ada. Nah, oleh karena itulah maka kalau kita tidak ingin melihat ini hanya dua kutub yang terus-menerus saling tarik menarik ini, kita coba cari sintesanya. Saya coba menawarkan satu jalan tengah, ya, untuk kita melihat bagaimana kita bisa mewujudkan KUHP yang benar-benar mampu untuk melindungi hak-hak dari rakyat ini. Nah, apa caranya? Caranya kalau ada dua perbedaan, ya, kita harus lihat dulu apa persamaannya. Kita sudah ketemu tadi persamaannya. Sama-sama ingin menciptakan KUHP yang baik, itu satu. Kita berangkat dari situ. Nah, kemudian baru kita lihat apa perbedaannya. Ya. Kalau tadi tarik-menarik kepentingan yang ada, ya, saya mengutip apa yang sering disampaikan oleh Wamenkum Prof. Edi. Di dalam hukum itu selalu ada antinomi hukum. Ya. Dua nilai yang saling bertentangan, tapi dia ada di dalam hukum itu. Nah, kalau dalam KUHP, dua nilai yang bertentangan ini adalah di satu sisi negara punya tugas untuk menegakkan hukum, dan karena itulah diberikan kewenangan untuk melakukan itu. Di sisi lain, rakyat punya hak untuk mendapatkan perlindungan dari tindakan-tindakan yang diberikan kewenangan tersebut. Nah, posisi disitulah KUHP bekerja. Nah, oleh karena itulah maka, ya tentunya ya dari pihak aparat penegak hukum ingin agar kewenangannya luas. Itu yang terjadi memang. Gitu ya. Di sisi lain, teman-teman lagi memperjuangkan, ya bagaimana kemudian jangan sampai kewenangan itu melebihi atau melakukan tindakan yang di luar kewenangan. Tadi sudah disampaikan kekhawatiran-kekhawatiran itu. Nah, kekhawatiran-kekhawatiran ini kita harus cek satu persatu, ya, dari rumusan-rumusan pasal yang ada, mana yang menurut Komisi 3 dia sudah terpenuhi. Kan jawaban dari Komisi 3 kan, yang ini sudah, yang ini sudah, yang ini sudah. Artinya di situ ada persamaan semangat dulu nih. Nah, tapi kemudian ayo kita sama-sama cek apakah sudah ini itu benar-benar mampu untuk memenuhi apa yang disampaikan oleh dari teman-teman masyarakat sipil, ataukah masih belum. Kalau masih belum, dengan kedudukan KUHP yang sudah disahkan ini, meskipun teman-teman mengajukan perpu, gitu ya. Tapi kalau saya melihat agak sulit, ya. Tapi sebagai perjuangan oke lah. Tapi kita coba lihat, ketika kita lihat rumusannya, dan ada asas yang menurut teman-teman ini tidak terpenuhi, maka kita carikan jalannya untuk bisa memastikan hal-hal tersebut tidak terjadi. Ya. Misalnya soal pengawasan.
Yang kedua, apa yang selama ini dilakukan oleh Ketua Komisi 3 berupa penjelasan. Ya. Pasal ini sudah memuat prinsip ini. Oke, prinsip-prinsip inilah yang harus dipegang oleh aparat penegak hukum, bahwa ya, itulah yang menjadi maksud dan tujuan dirumuskannya pasal-pasal tersebut. Oleh karena itulah maka kembali lagi kepada soal pengawasan, karena maksud dan tujuannya adalah itu, maka aparat penegak hukum ketika melakukan tindakan berdasarkan kewenangan ini tidak sesuai seperti yang dimaksudkan oleh pembuat hukumnya ini, maka itu juga merupakan suatu kekeliruan. Nah, itulah yang kemudian bisa dilakukan untuk kita menjaga supaya KUHP ini tidak terjadi seperti yang dikhawatirkan oleh teman-teman. Nah, ini kan soal, saya sendiri pun punya masukan-masukan ya. Ada yang sudah diakomodir, ada juga yang saya merasa aduh masih kurang nih. Memang kalau kita lihat sifat KUHP ini terkait dengan tadi kekhawatiran ketika ada pelanggaran, maka semuanya memang dibebankan kepada pra peradilan. Gitu ya. Jadi post factum tadi yang seperti dikatakan Arif. Yang memang kurang adalah pencegahannya, preventifnya. Preventifnya kemudian dilemparkan kepada advokat, peran advokat yang dikuatkan di situ. Itu betul. Tapi yang sekarang jadi PR menurut saya adalah membangun paradigma aparat hukum untuk melihat bahwa dengan adanya KUHP baru ditambah dengan KUHP baru, maka paradigma yang selama ini ada itu harus diubah. Mereka harus sadar bahwa yang pertama, semua upaya-upaya paksa ini dan lain-lain yang diatur oleh KUHP itu bukan hak aparat penegak hukum, tapi itu adalah wewenang. Merubah paradigma itu waktunya cukup karena ini berlaku 2 Januari 2026. Ya itu PR, artinya itu tugas kita semua, terutama sebenarnya beban yang paling besar adalah tugas Komisi 3 karena membuat undang-undang sekaligus juga mengawasi pelaksanaannya. Nah, jadi ini memberikan beban yang besar. Nah, oleh karena itulah maka ya perubahan paradigma menurut saya itu yang paling penting. Ini ambil contoh saja ya. Misalnya KUHP. KUHP itu deliknya nggak terlalu banyak yang berbeda lah. Ada yang berbeda tapi tidak terlalu banyak yang berbeda. Tetapi asas-asasnya, prinsip-prinsipnya di dalam buku 1 itu dimuat hal-hal yang banyak dan baru. Nah, sama juga saya sebenarnya sempat mengusulkan kepada Prof. Edi dan kepada Komisi 3, teman waktunya yang tidak sempat. Saya mengusulkan bahkan KUHP ini kalau mau kita tadi menjawab kekhawatiran-kekhawatiran itu, bikin saja seperti KUHP, ada buku 1, ada buku 2. Kalau KUHP itu buku 1 yang mengenai asas-asas, buku 2 yang mengenai delik. Tapi KUHP kan ada jeda waktu ketika disahkan mulai berlakunya 2026, berbeda dengan KUHP kan? Betul, tapi memang KUHP ini memang mulainya agak telat. Ya. Oleh karena itulah maka memang ada konsen terburu-buru itu waktu ini. Ya, itu juga sayang. Tapi menurut saya begini, bisa kalau kita bicara ke depan ya. Dokumen juga. Saya berharap perdebatan ini yang terjadi kita turunkanlah tone-nya. Tone-nya bukan tone yang saling menyerang gitu loh. Jadi Komisi 3 aja ngesadikan, wah ini koalisi masyarakat sipil. hoax pemalas. Apa macam-macam lah. Sementara koalisi masyarakat sipilnya juga menyerang. Akhirnya apa? Hal-hal yang sebenarnya ada persamaan, itu tidak ada kesempatan untuk mendiskusikan dalam kepala yang dingin. Padahal maksud dan tujuannya baik sama-sama. Nah, karena itu turunkan tone-nya. Ayo duduk bareng, cek-cek lagi, dan kemudian diskusikan. Karena ini sudah jadi, apa yang bisa dilakukan tanpa mengubah pasal, misalnya kalau Komisi 3 belum mau, ya, untuk kita melakukan perubahan-perubahan. Yang penting apa? Yang penting semua pihak mau untuk menyadari bahwa kita sama-sama punya tujuan yang baik. Ayo kita perbaiki ini, gitu saja. Oke, baik. Saya boleh merespon. Oh, Bang Ferry dulu. Saya lebih mau membahas poin Pak Sontandra tadi ya, mengatakan bahwa perspektif KUHP sekarang adalah perspektif modern. Ya. Tapi cara berpikirnya belum modern kalau saya lihat di KUHP ini. Misalnya beliau tadi menjelaskan bahwa ketika orang memulai sebuah penanganan kasus, itu diabaikan ruang izin dari pengadilan. Beliau mengutip, bayangkan kasus di Papua. Padahal sekarang sudah sangat modern ya. Harusnya kan bisa digunakan cara-cara modern bagaimanapun, dimanapun, untuk kemudian penggunaan hak itu dilindungi oleh sikap pengadilan. Nah, aneh juga kalau mengatakan permasalahan
jauh jarak dan segala macam. Padahal esensinya adalah hak. Hak orang yang harus dilindungi. Jadi di titik ini Bang Tobas bahkan semestinya tidak bisa dinegosiasikan kalau perjuangannya bicara soal hak orang. Bagaimanapun ini sulit nih dinegosiasikan karena ada yang terhambat di sana. Hal-hal yang lain menurut saya yang mungkin bisa didiskusikan adalah praktik penyelenggaraannya. Itu oke, saya setuju dengan Bang Tobas. Tapi hal esensi yang seperti itu, beliau-beliau ini kan senior di ruang praktik hukum nih. Aneh kalau kemudian kita anggap itu sebuah pilihan yang harus kita maklumi, padahal ada hilang hak orang di dalamnya dan itu sangat esensial. Mungkin saya bisa tanggapi. Jadi begini, kalau kita bicara hak, ya, saya mengutiplah Profesor almarhum Suryon Sukanto. Jadi hak kita tuh menjadi berhenti pada saat hak orang lain berjalan. Ya. Jadi kalau kita melindungi, itu kita melindungi semua. Yang Mas Ferry sampaikan itu bicara dari sudut melindungi supaya tidak terjadi ya penyelewengan kewenangan, ada timbul penyiksaan dan sebagainya. Tapi negara ini juga kan melindungi korban. Negara ini juga melindungi masyarakat dari kejahatan. Ya kan? Jadi kalau kita bicara hukum itu, kita kan bicara hukum yang berlaku satu untuk di seluruh Indonesia. Ya, tapi saya tidak membantah itu, Pak. Karena di Undang-Undang Dasar pasal 28I dan J sendiri, pembatasan hak itu dimungkinkan karena dua hal. Karena terlanggarnya hak orang lain dan karena undang-undang bilang begitu. Izinkan saya jelaskan, Nah, Mas Ferry. makanya agak aneh kalau Bapak bilang karena keterbatasan dan jauhnya daerah. Makanya, jadi izinkan kami jelaskan. Jadi dua hal yang harus kita bedakan, ya. Undang-undang hukum material itu, ya, itu berlaku begini. Kalau tidak diatur, boleh. Tetapi yang sekarang kita bahas ini kan hukum formil. Yang ujungnya adalah membatasi kewenangan aparat. Itu ujungnya. Nah, kalau kita melihat KUHP yang sekarang ini, sistem kita tuh masih sama dengan yang lama dipermodern. Kalau kita balik sedikit melihat sejarah, kita bicara HIR aja, mungkin Pak Fikar nanti akan menjelaskan. Kalau HIR itu, ya, polisi itu memang magistrat, pembantu jaksa. Jaksa adalah magistrat, ya. Nah, makanya kemudian timbul yang namanya apa? Dominus litis. Nah, tetapi sepanjang sebelum kita merdeka sampai sekarang ini, kan timbul sengketa kewenangan. Berantem terus. Ya, Pak, di putusan MK sudah menyatakan dominus litis itu atau penyidik utama itu, pemimpin para penyidik ada di kejaksaan. Ya. Boleh nggak saya kembali? Saya sedikit. Jadi intinya bahwa di dalam KUHP ini kemudian kita mengambil yang namanya diferensial Ya. fungsional. Tidak ada yang dibawa, tidak ada Dengan yang melanggar putusan MK gitu, Pak, maksudnya. Menurut saya tidak melanggar. Itu Itu melanggar. penafsiran beliau. Penafsiran kita. Putusan MK itu bilang begitu. Putusan MK itu bilang begitu. Enggak. Menurut penafsiran beliau, tapi menurut kami tidak melanggar. Tidak melanggar. Dan kami juga konsultasi, ya. Jadi kami jadi tadi saya sekaligus menyampaikan apa yang Pak, kami ini ke universitas-universitas. Saya berdiskusi dengan guru besar dari UGM, Profesor Markus, boleh tanya. Kita juga menanyakan bagaimana dengan hakim pemeriksaan pendahuluan atau kita bicara mengenai pra peradilan. Kalau kita mengikuti apa yang dikatakan oleh masyarakat sipil ini, kita rubah sistem. Kita rubah sistem. Ya, due process of law, ya, sama crime control models yang dikemukakan oleh Packers itu berbeda jauh. Sistem kita akan kita rubah. Nah, pertanyaannya adalah kemudian yang tadi di awal saya singgung bicara mengenai culture itu. Di mana di dunia ini yang kita melihat bahwa sistem itu sempurna? Kesempurnaannya milik Tuhan. Jadi teman-teman ini kami percaya dan kami sana begini. juga kita tidak sedang Saya mungkin membangun mau menanggapi sistem yang ya. sempurna. Ya, saya Boleh ingin nggak? Boleh menanggapi nggak? apa yang disampaikan Bang Tobas juga Pak Sadeson ya. Jadi kalau kita kemudian diminta untuk bahasanya ya Cari kita yang sempurna. turunlah apa namanya tone-nya, kemudian Duduk tidak bareng. ada yang sempurna, duduk bareng ngobrol lagi. Sudah terlambat, ini sudah disahkan dan ini sebetulnya persoalan ini muncul karena DPR dan pemerintah tergesa-gesa, terburu-buru seperti pembalap gitu ya. Mau selesai sementara
diskusinya belum selesai dan ini berakibat serius. Sebetulnya bukan hanya ini sudah disahkan, tapi ini melanggar prinsip partisipasi bermakna dari masyarakat, di mana prosesnya itu sebetulnya tidak hanya masyarakat punya hak untuk didengar saja, Dan beliau tadi bahkan bicara ada umum, prasyaratnya juga ya. Izin, Hak satu atas menit, informasi, hak atas dokumen. Mas Ari. Dokumen KUHP Baik. itu Boleh dibuka nggak? hanya Boleh nggak 17 saya Juli. sampai- ya. Oke. Boleh nggak Nah, begini? belum. Boleh, Nah, ini Saya kira persoalan. supaya tidak Jadi terjadi prosesnya aja terjadi bermasalah debat begitu ya. kusir. Baik, Nah, baik. ini Kita bermasalah lanjutkan usai kemudian jeda Bang dalam ya. proses Kita harus penyusunan. jeda dulu. Kami kembali sesaat lagi di Head to Head with Elvira.